Kembali di Kompas Siang, Saudara. Tim Puslapfor Polri menginvestigasi penyebab kebakaran Museum Nasional yang terjadi pada Sabtu malam lalu. 14 orang saksi diperiksa polisi, sementara tim gabungan Kemendikbud dan pihak museum fokus mendata artefak yang terdampak kebakaran dan menyelamatkan artefak yang tersisa. 6 orang anggota Puslapfor Polri memeriksa lokasi terjadinya kebakaran di Museum Nasional yang diduga bermula dari bedeng proyek. Tim Inavis juga turut melakukan pengecekan termasuk Kapolda Irjen Karyoto yang datang untuk ikut melihat pemeriksaan sementara TKP. Saksi mata yakni pejalan kaki yang melintas pada saat kejadian mengaku sempat melihat api membumbung tinggi. Asal api diduga dari belakang museum. Saksi juga melihat security dan tim Satpol PP berlari berusaha memadamkan api. Pertama kan kita lagi jalan dari arah Patung Kuda mau ke kota tuh. Terus kita nggak sengaja lihat di belakang situ ada api. Dan pihak-pihak kayak security-nya juga kayak baru ngeliat, jadi baru pada lari-larian. Ada pihak keamanan Satpol PP juga baru pada lari-larian. Kayak benar-benar baru kejadian, masih sepi, belum ada pemadam, belum ada ambulan atau belum ada pihak kepolisian. Pihak museum dalam keterangannya kemarin mengatakan belum dapat masuk ke dalam karena masih dalam penyelidikan polisi. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam menyebabkan 6 dari 21 ruangan di Gedung A Prasejarah terdampak. Pihak pengelola Museum Nasional mengatakan benda atau koleksi yang terbakar adalah replika. Museum Nasional akan membuat tim investigasi untuk melakukan pendataan barang-barang apa saja yang terbakar. Puslapfor sedang bekerja, kita nggak bisa berspekulasi. Jadi kita tunggu saja keputusan hasil penyelidikan dari Puslapfor. Ya, nanti kita akan data gitu mana-mana, kalau setelah itu kan kita data, tentu kita akan rilis karena kan ada hal yang bisa nanti direstorasi, ada yang bisa itu ya kita nanti bantu bersama dan sebagainya. Melalui akun Instagram dan siaran persnya, pihak Museum Nasional memaparkan kronologi kebakaran. Kebakaran mulai terjadi pukul 20:08 waktu Indonesia Barat. Sebagai gambaran, Museum Nasional Indonesia terbagi dalam 3 bagian, Gedung A, Gedung B, dan Gedung C. Area yang terbakar adalah belakang Gedung A. Pukul 21:45 api sudah berangsur dapat dilokalisasi oleh petugas pemadam kebakaran. Ada 6 ruangan di Gedung A yang terdampak. Bekerja sama dengan pihak yang berwajib, pihak museum melakukan pengamanan lebih lanjut. Pukul 22:40 api berhasil dipadamkan. Begitu api padam, pihak museum langsung mengerahkan tim investigasi internal untuk menentukan penyebab pasti kebakaran dan mendata koleksi. Api juga tidak menyebar ke 15 ruangan lainnya di Gedung A, serta ruang pamer Gedung B dan C tidak terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Guna mengetahui penyebab kebakaran, polisi kini memeriksa 14 orang saksi termasuk pihak keamanan dan pekerja bangunan. 6, 8, 14. Ya, 14 secara bergantian. Kita sudah ada posko terpadu di dalam untuk melakukan menggali informasi lebih dalam lagi terkait dengan apa yang terjadi serta siapa yang pertama melihat dan aktivitas keseharian mereka. Pak, itu siapa aja, Pak? Siapa aja? Ada security, ada juga dari pekerja. Pak, izin pekerja bangunan. Selain memeriksa saksi, polisi juga mengumpulkan rekaman kamera pemantau untuk mengungkap penyebab kebakaran. Posko terpadu juga dibentuk untuk menggali informasi terkait peristiwa kebakaran. Tim Liputan, Kompas TV. 14 saksi sudah diperiksa oleh polisi, lalu bagaimana perkembangan pemeriksaannya? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo di kawasan Museum Nasional Gambir, Jakarta Pusat. Renata, pemeriksaan terhadap 14 saksi telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana perkembangan dari hasil pemeriksaan dan apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran di Museum Nasional?
Iya, Juno dan juga saudara, sampai saat ini sayangnya polisi belum merilis hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap 14 orang untuk mengetahui apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di Museum Nasional pada hari Sabtu malam lalu, yang dimana polisi sudah memeriksa 14 saksi, diantaranya merupakan security, pekerja museum, hingga tukang bangunan yang sedang melakukan proses renovasi di gedung C Museum Nasional. Memang selain memeriksa 14 orang ini, juga pihak kepolisian melakukan pemeriksaan ataupun meninjau kembali tempat terjadinya kebakaran, yakni di Museum Nasional pada hari Minggu kemarin. Dan pada gelar ataupun olah TKP yang dilakukan ini melibatkan tim gabungan yang merupakan ataupun tim gabungan yang terdiri dari Puslap 4, penyidik Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, ahli artefak dan ahli sejarah dari Museum Nasional. Jadi memang selain menyelidiki apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di Museum Nasional pada hari Sabtu lalu, pihak kepolisian juga berfokus untuk mengevakuasi barang-barang sejarah ataupun artefak yang masih bisa diselamatkan dari puing-puing kebakaran. Memang tantangannya ini adalah untuk membedakan yang mana sebenarnya puing-puing artefak dan puing-puing imbas dari kebakaran itu terjadi. Selain itu juga pihak kepolisian telah mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, kemudian juga sudah membentuk posko untuk mengumpulkan informasi-informasi terbaru terkait dengan peristiwa kebakaran, dan juga polisi sedang menyelidiki kemungkinan adanya unsur pidana dari kasus ini. Juno. Renata, apakah hingga saat ini pihak Museum Nasional telah mengetahui dan mendata apa saja artefak yang rusak dan juga bisa dapat diselamatkan? Dan hingga saat ini di mana penyimpanan dan juga proses penyelamatan dari artefak dan barang-barang berharga Museum Nasional? Iya, Juno, lagi-lagi karena memang pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan ataupun olah TKP di dalam gedung museum yang terdampak kebakaran. Jadi memang ini juga yang masih menghambat pengumpulan puing-puing, karena memang kalau dari keterangan dari PLT Kepala Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Ahmad Mahendra, ini juga untuk menghitung kerugian, untuk menghitung objek-objek apa saja, untuk menginventaris benda-benda sejarah apa saja yang terdampak, ini belum bisa dilakukan begitu cepat karena memang masih mengutamakan juga proses penyelidikan yang dilakukan di dalam tempat di mana kejadian kebakaran itu terjadi. Jadi memang sekarang kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan baru terkait dengan ruang-ruangan yang terdampak. Nah, dari gedung A sendiri yang merupakan TKP kebakaran, di sana ada total 21 ruangan yang dimana 6 ruangan diantaranya ini terdampak, sedangkan 15 ruangan lainnya ini dapat dipastikan aman begitu ya. Sedangkan untuk ruangan pameran seperti gedung B dan C ini sama sekali tidak terdampak. Apinya ini memang tidak menyebar. Selain itu juga dikemukakan oleh pihak pengelola Museum Nasional, sebagian koleksi yang terdampak ini memang adalah replika. Untuk sisanya ini dapat dipastikan aman, kemudian juga koleksi hasil repatriasi dari Belanda juga dipastikan tidak terkena dampak kebakaran karena memang disimpan jauh dari lokasi terjadinya kebakaran. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari sekitaran kawasan Museum Nasional Jakarta Pusat.